Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah jika baik. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah jika tidak ada yang tidak masuk. Hari ini kita akan membahas tentang sumber daya alam. Sebelum itu, simak video pembelajaran berikut ini. Halo anak-anak, kita akan membahas materi sumber daya alam. Sebelum itu, apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan memiliki nilai guna untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Indonesia memiliki sumber daya alam yang berlimpah, disebut sumber daya alam karena berasal dari alam. Penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Laut Indonesia terkenal dengan ikannya. Lahan yang subur menghasilkan padi, jagung, serta tumbuhan lainnya yang sangat berguna bagi penduduk. Gas bumi, minyak, serta logam banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Jenis-jenis sumber daya alam. Berdasarkan sifat kelestariannya ada dua, yaitu sumber daya alam dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui jumlahnya sangat banyak hingga tak terbatas. Contohnya air, udara, tanah, tumbuhan, sinar matahari, hewan, dan lain-lain. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui jumlahnya sangat terbatas dan semakin menipis setiap waktunya. Contohnya gas alam, batu bara, minyak bumi, bahan tambang, dan lain sebagainya. Berdasarkan jenisnya dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya non-hayati. Sumber daya hayati berasal dari makhluk hidup baik binatang maupun tumbuh-tumbuhan. Contohnya kayu, rotan, kapas, rempah-rempah, ikan, ayam, sapi, beras, gula, susu, dan lain-lain. Sumber daya alam non-hayati yang tidak berasal atau tidak terbentuk dari makhluk hidup. Contohnya udara, air, gas alam, cahaya matahari, batu-batuan, bahan hasil tambang, dan lain sebagainya. Klasifikasi sumber daya alam berdasarkan persebarannya di Indonesia. Daya alam di wilayah perairan dibagi menjadi dua, yaitu perikanan dan pesisir. Perikanan di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Perikanan tangkap didapatkan dari kegiatan mencari ikan di habitat asli seperti laut, sungai, dan danau. Perikanan budidaya didapatkan dari kegiatan membudidayakan benih-benih ikan di dalam suatu tambak atau tempat tertentu yang nantinya akan dipanen. Yang kedua, pesisir. Kawasan pesisir meliputi kawasan wilayah perairan dan daratan. Sumber daya alam yang termasuk dalam kekayaan pesisir adalah terumbu karang dan hutan bakau. Sumber daya alam di wilayah daratan dibagi menjadi 4, yaitu pertanian, peternakan, kehutanan, dan pertambangan. Yang pertama, pertanian. Potensi alam Indonesia sangat mendukung untuk yang dikembangkannya sistem pertanian seperti sistem ladang, sistem tegal perkarangan, sistem perkebunan, dan sistem sawah. Semua sistem pertanian ini disesuaikan dengan karakteristik dari suatu wilayah. Perkembangan bioteknologi saat ini membuat panen berlangsung lebih cepat. Yang kedua, peternakan. Usaha peternakan di Indonesia digolongkan menjadi 3, yaitu peternakan hewan besar, peternakan hewan kecil, dan peternakan unggas. Yang ketiga, kehutanan. Sebagai negara yang bersifat tropis dengan curah hujan yang tinggi, Indonesia memiliki jumlah hutan tropis yang banyak. Selain itu, hutan tropis memproduksi berbagai macam kayu yang dapat diekspor dan dapat diolah menjadi berbagai macam mebel dan peralatan lainnya. Yang keempat, pertambangan. Indonesia sebagai negara yang dilalui oleh Ring of Fire atau cincin api, memiliki potensi yang besar dalam bidang pertambangan. Hasil pertambangan yang dikelola antara lain berupa minyak gas, minyak bumi, hingga buatan dan mineral. Manfaat sumber daya alam. Yang pertama, sebagai bahan bakar dan bahan sumber energi.
Sumber daya alam yang digunakan sebagai sumber energi dan bahan bakar seperti cahaya matahari, gas bumi, minyak bumi, dan sebagainya. Manfaatnya untuk bahan memasak, bahan bakar kendaraan, menyalakan generator listrik, dan lain sebagainya. Yang kedua, sebagai pembangkit listrik. Sumber daya alam sebagai pembangkit listrik yaitu dengan memanfaatkan energi listrik sebagai minyak bumi yang dapat dikonveksi hingga menghasilkan energi listrik dan aliran listrik dialirkan ke rumah-rumah. Yang ketiga, sebagai kebutuhan makanan. Sumber daya alam yang memberikan manfaat kepada manusia tidak hanya berasal dari mineral, namun juga dari tumbuhan dan hewan. Sumber daya alam dari tumbuhan ataupun hewan bisa dimanfaatkan sebagai makanan untuk kebutuhan konsumsi. Yang keempat, sebagai tempat tinggal. Sebagai tempat tinggal, biasanya sumber daya alam yang dimanfaatkan yaitu pepohonan, yakni mengambil bagian kayu. Pepohonan yang menghasilkan kayu yang bagus dengan berkualitas yang baik akan dimanfaatkan untuk membuat rumah atau konstruksi yang lainnya. Tempat tinggal yang menggunakan kayu biasanya banyak dimanfaatkan oleh masyarakat pedesaan. Yang kelima, sebagai mengembangkan teknologi. Ketersediaan sumber daya alam justru banyak dimanfaatkan untuk mengembangkan teknologi yang semakin canggih. Untuk itu, kita harus pandai memanfaatkan sumber daya alam, jangan sampai merusaknya. Manfaat yang lainnya, yaitu yang keenam, sebagai keseimbangan dan kelestarian alam. Kita sebagai manusia jangan hanya bisa memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kita juga harus mengingat bahwa bumi kita harus tetap dilestarikan agar sumber daya yang ada tetap bisa bermanfaat dan berkembang sehingga bisa digunakan hingga lama. Karena jika sumber daya alam tidak bisa menopang kebutuhan, akan terjadi kesenjangan. Sumber daya alam merupakan penjaga keseimbangan dan kesejahteraan hidup. Untuk itu, jangan menebang pohon sembarangan ataupun melakukan hal yang merusak alam. Yang ketujuh, menyuplai oksigen. Manfaat sumber daya alam ini yang paling berharga, yakni sebagai penyuplai oksigen. Hal ini diperoleh dari pepohonan ataupun tumbuhan, karena manusia hidup dengan memanfaatkan oksigen yang ada di udara. Yang kedelapan, sebagai sumber pendapatan. Karena banyak sumber daya alam yang memiliki potensi yang tinggi untuk memanfaatkan ataupun yang digunakan oleh manusia, maka banyak orang menjadikan sebagai sumber pendapatan rezekinya untuk mendapatkan uang, seperti pekerja tambang. Yang kesembilan, sebagai cadangan devisa suatu negara. Kaitannya dengan sumber daya alam ialah jika suatu negara memerlukan dana, maka sumber daya alam dapat dimanfaatkan, yaitu dapat dikomersilkan atau dijual, dan negara pun mendapatkan memperoleh dana. Yang ke-10, sebagai kebutuhan ekonomi global. Kegiatan ekonomi yang secara global secara umum melakukan transaksi yang melibatkan sumber daya alam, seperti menjual hasil bumi, mineral, kayu, dan lain sebagainya. Sekarang buka buku siswa kalian masing-masing. Matahari memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan, karena matahari adalah sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup. Sekarang coba amatilah gambar yang ada di buku guru. Setelah itu, Ibu kasih waktu 20 menit untuk mengerjakan pertanyaan yang ada di buku guru tersebut. Setelah kalian mengerjakan, kita akan membahas bersama-sama. Kita bahas ya, yang nomor 1. Apakah yang diceritakan gambar tersebut? Ada yang mau menjawab? Jadi, yang diceritakan oleh gambar tersebut adalah seorang ibu yang menjemur pakaian dengan memanfaatkan panas matahari. Dan juga ada terlihat seorang pria yang sedang berolahraga di ruang terbuka. Manusia dapat menghirup oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan lalu mengeluarkan karbon dioksida. Yang kedua, soal yang kedua. Berdasarkan gambar, dapatkah kamu menyebutkan apa saja manfaat matahari bagi keluarga tersebut?
Mengapa demikian? Dan kemukakan alasannya. Yang pertama, manfaat yang pertama yaitu mengeringkan pakaian. Alasannya, matahari mengeluarkan energi panas yang dapat mengeringkan benda yang basah, termasuk pakaian. Yang kedua, matahari menghasilkan vitamin D. Matahari menghasilkan vitamin D. Dengan begitu sangat bagus berjemur di bawah panas matahari pagi. Yang ketiga, sinar matahari untuk berfotosintesis. Tumbuhan memerlukan sinar matahari untuk melakukan fotosintesis, sehingga tumbuhan tersebut mengeluarkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Soal yang ketiga, apakah kamu dapat menyebutkan contoh kegiatan lain tentang manfaat matahari bagi kehidupan sehari-hari? Manfaat atau kegiatan yang lain dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama yaitu menghasilkan energi listrik. Ada banyak pembangkit listrik tenaga surya menggunakan sinar matahari sebagai sumbernya. Yang kedua, sinar matahari pagi mengandung vitamin D untuk kebutuhan manusia. Yang ketiga, sebagai sumber cahaya alami bagi manusia, matahari digunakan sebagai penerang dan pencahayaan alami di bumi. Sinar matahari pagi memiliki manfaat untuk memperkuat kesehatan tulang. Yang terakhir, peredaran matahari dijadikan rujukan pembuatan sistem kalender Masehi, dan kalender lainnya. Soal yang terakhir, buatlah tulisan dengan menggunakan jawabanmu di atas. Seorang ibu yang menjemur pakaian dan memanfaatkan panas matahari, dan terlihat ada seorang pria yang sedang berolahraga di ruang terbuka. Manusia dapat menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Ada banyak sekali manfaat matahari bagi kehidupan sehari-hari. Yang pertama, matahari dapat mengeringkan pakaian, dapat menghasilkan vitamin D, dan sinar matahari untuk berfotosintesis untuk tumbuhan. Contoh kegiatan lain dari manfaat sinar matahari yaitu dapat menghasilkan listrik sebagai sumber cahaya alami, sebagai penguat kesehatan tulang, dan sebagai rujukan pembuat sistem kalender. Energi panas matahari adalah salah satu sumber daya alam yang melimpah. Tanaman merupakan SDA yang harus dibudidayakan. Sumber daya alam tersebut diberikan Tuhan untuk umat manusia. Setiap tanaman yang kita konsumsi harus dijaga kelestariannya. Begitu juga tanaman tanah yang ditanaminya. Tanaman dan tanah adalah sumber daya alam yang harus kita jaga keadaannya. Penggunaan yang berlebihan akan merugikan kita. Coba kalian membuat kelompok dengan teman sebangku, membuat peta pikiran yang berisikan informasi tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam bagi manusia di Indonesia. Kita bahas bersama-sama yang mengapa menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam itu penting. Yang pertama, manusia sangat tergantung dengan sumber daya alam. Yang kedua, manusia membutuhkan oksigen dari
dari tanaman. Yang ketiga, ekonomi dapat berjalan dengan baik. Yang keempat yaitu sungai yang tercemar akan membuat sulit mendapatkan air bersih. Yang kelima yaitu akan terjadi bencana jika kelestarian alam tidak terjaga. Yang keenam, penting menjaga keseimbangan alam atau menjaga populasi makhluk hidup agar rantai makanan tetap utuh. Yang ketujuh, manusia menggunakan sumber daya alam untuk bahan bakar. Yang kedelapan yaitu SDA harus dijaga agar anak cucu kita nanti dapat menikmatinya. Coba sekarang kalian membaca teks cerita untuk menambah wawasan pengetahuan tentang sumber daya alam. Setelah membaca teks cerita tersebut, kerjakan soal yang ada di buku siswa. Setelah mengerjakan, nanti kita akan membahas sama-sama. Ibu kasih waktu 15 menit. Selamat mengerjakan. Kita bahas bersama-sama ya. Soal yang pertama, berdasarkan teks
tersebut berikan masing-masing 3 contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Yang dapat diperbarui contohnya seperti tumbuhan, sinar matahari, hewan. Yang tidak dapat diperbarui yaitu minyak bumi, emas, dan besi. Soal yang kedua yaitu berikan 3 contoh lain sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Yang dapat diperbarui, yang pertama tanah, yang kedua hasil perkebunan, yang ketiga hasil pertanian. Yang tidak dapat diperbarui, yang pertama batu bata, batu bara, nikel, timah. Ya, soal yang ketiga, berikan contoh kegiatan ekonomi yang memanfaatkan 2 jenis sumber daya tersebut. Contoh kegiatan ekonominya yaitu konstruksi, yaitu pembangunan perumahan. Jadi ketika membangun perumahan, pastikan seorang pegawai kuli itu membutuhkan semen, pasir, lantai keramik, dan rangka besi, baja ringan, dan kabel listrik. Yaitu hal-hal yang tadi itu yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Bila batu kapur sebagai bahan semen, biji besi sebagai bahan rangka, dan batu granis sebagai bahan keramik, kita tidak bisa lagi memperbanyak sumber daya alam tersebut. Membangun rumah itu membutuhkan atau memerlukan kayu untuk pintu, untuk jendela. Berbeda dengan sumber daya yang tadi, yang sebelumnya. Sumber daya alam yang ini itu dapat diperbarui karena kita bisa menanam kembali pohon yang baru sebagai sumber kayu yang digunakan. Soal yang keempat yaitu tuliskan pendapatmu tentang kegiatan ekonomi tersebut. Apa saja dampak bagi kelestarian sumber daya alam tersebut? Apa yang harus dilakukan agar sumber daya alam tetap lestari? Jadi di Indonesia itu banyak sekali kekayaan alam yang melimpah, namun kegiatan ekonomi yang dilakukan dapat berdampak pada menipisnya sumber daya alam. Sehingga kita harus menyelamatkan sumber daya alam dan wajib memanfaatkan sumber daya alam tersebut dengan bijak. Penggunaan sumber daya alam yang berlebihan akan berdampak negatif terhadap kehidupan manusia. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah pemanfaat sumber daya alam harus sesuai dengan kebutuhan dan tidak berlebihan agar terciptanya alam yang lestari. Upaya yang dapat kita lakukan antara lain menghemat penggunaan sumber daya alam, menjaga kelestarian dan kelangsungan sumber daya alam, serta secara bijak memanfaatkan sumber daya alam. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan, Ibu akan memberikan tugas rumah mengerjakan soal yang ada di modul pembelajaran yang Ibu berikan. Jangan lupa mengerjakan tugas rumah yang Ibu berikan dan jangan lupa juga mengulang pembelajaran hari ini di rumah. Sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Saya akhiri atau Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.